Pemirsa, dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Bekasi, Babin Kamtipmas bergulat dengan pelajar yang tawuran di Jalan Sultan Agung. Video amatir merekam aksi tawuran dua kelompok pelajar yang saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan golok di Jalan Raya Kedep, Desa Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melihat kejadian tak ada yang berani membubarkan aksi tawuran dua kelompok pelajar tersebut. Arus lalu lintas pun sempat terhenti lantaran pengguna jalan khawatir menjadi korban salah sasaran. Mana bang? Yang jatuh yang satu di sini pacokin, yang satu di belah sana. Oh, itu anak sekolah ya? Anak sekolah SMA kalau nggak salah. SMA ya? Iya. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang petugas Babin Kamtipmas, Bribka Yopi Prima, terlibat adu gulat saat menangkap seorang pelajar yang hendak tawuran di Jalan Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelajar tersebut berusaha menyerang dengan senjata tajam. Sementara Bribka Yopi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pelaku tidak melawan. Kini pelaku telah diamankan beserta barang bukti senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa penuntut umum akan melakukan kasasi menyusul vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR dalam kasus penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Majelis Hakim diduga mengabaikan sejumlah bukti dan fakta-fakta dalam persidangan kasus yang menewaskan korban itu. Kamera CCTV merekam dugaan aksi penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur kepada kekasihnya di basement sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur, Oktober tahun lalu. Selain dianiaya, korban Dini Sera Afrianti bahkan dilindas mobil hingga terseret sejauh 5 meter. Korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Setelah kasusnya masuk ke meja hijau, jaksa menuntut hukuman penjara 12 tahun untuk Gregorius Ronald Tanur. Namun di ujung persidangan, Hakim Pengadilan Surabaya menilai Gregorius tidak bersalah dan membebaskannya. Menanggapi hal itu, jaksa menyatakan akan menempuh kasasi sejumlah pertimbangan hakim yang dianggap mengabaikan bukti dan fakta saat persidangan. Sementara itu, keluarga korban di Sukabumi, Jawa Barat mengaku kecewa dan berharap mendapat keadilan dalam kasus tersebut. Kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Sementara keluarga Sera Afrianti akan melapor ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan KPK atas vonis tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Warga Tuban, Jawa Timur digegerkan teror ceceran cairan merah berbau amis mirip darah yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Ceceran cairan itu ditemukan di jalan, gang kecil, dan tembok rumah warga. Ceceran mirip darah berwarna merah dan berbau amis ini ditemukan di dalam rumah warga di Desa Tuwiri Wetan, Merak, Tuban. Teror ini sendiri terjadi pada siang hari dan sudah selama 2 hari terakhir. Tak hanya di rumah, ceceran darah juga ditemukan di jalan-jalan kampung dan gang kecil hingga membuat warga resah. Temuan ini pun viral. Hingga kemarin ceceran darah masih terus ditemukan, namun sebagian besar sudah dibersihkan. Darah apa itu? Ya nggak tahu, darah apa itu nggak tahu. Kalau baunya gimana Bu? Kayak bau. Baunya ya kalau disiram air itu amis gitu loh. Amis. Berarti langsung dibersihkan Bu ya kemarin? Warga berharap polisi bisa menyelidiki dan menemukan penyebab teror agar keadaan bisa normal kembali. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Polisi menggelandang 13 anggota perguruan silat PSHT Jember ke Polda Jawa Timur. Hasil pemeriksaan seluruh tersangka terlibat pengeroyokan anggota Polsek Kaliwates, Ibda Parmanto, hingga terluka parah. Satu orang, Kafilah Nur Habibi, ditetapkan penyidik sebagai provokator. Hingga 12 orang lainnya melakukan pengeroyokan, di mana 2 diantaranya masih di bawah umur. Usai kejadian, Ketua Umum Pusat PSHT menyatakan permintaan maaf dan memecat tersangka dari keanggotaan organisasi PSHT. 1 yaitu KNH sebagai provokator, kemudian 10 oknum dari anggota PSHT sebagai pengeroyok dan yang melakukan penganiayaan, itu kita lakukan penahanan. Kemudian ada 2 tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka adalah masih anak-anak di bawah umur. Sebelumnya, anggota perguruan silat yang tengah berkonvoy membuat resah warga di Jalan Haimuruk, Jember. Bukannya membubarkan diri, sejumlah anggota perguruan silat malah mengeroyok Aibda Parmanto yang tengah melakukan pengamanan. Akibatnya anggota Polsek Kaliwates itu terluka di wajah dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Kaliwates. Tim Liputan iNews melaporkan.